Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita lanjut program kita, yaitu membahas tentang pokok bahasan induksi elektromagnetik ya, dengan sub pokok bahasan yaitu latihan 3 induksi elektromagnetik. Nanti di sini kita akan membahas yang lebih lanjut lagi ya, lebih banyak lagi soalnya ya, dan dengan mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nomor 1, sebuah pengantar memiliki hambatan 2 ohm ya, panjangnya 60 cm, digerakkan di dalam medan magnet dengan kecepatan 100 meter per detik ya. Nah, daya yang dihasilkan pada kawat ya itu 2 watt, maka besar induksi magnet di tempat itu adalah titik-titiknya. Kayak kita bahas ya. Nah, kita langsung saja ya. Langsungnya gini. Kita gunakan daya. Daya itu rumusnya banyak. Ada I kuadrat kali R, ada V kali I, ada juga V sama dengan V kuadrat per R. Nah, pakai yang mana? Pakai yang berhubungan dengan soal ini ya. Yang mana coba? Yang bawah ya. Nah, berarti nanti V kuadrat sama dengan V kali R ya. Daya. Nah, di situ dayanya berapa? 2 watt ya. Kemudian hambatannya juga 2. Nah, berarti nanti 4 ya. 4. Nah, ini dalam keadaan V kuadrat, maka V sama dengan 2 volt ya. Nah, nanti IV ini itu sama dengan GL, sama ya, itu 2 volt ya. Nah, kemudian masukkan kemana? Ke sini ya. Ke sini bahwa E sama dengan B L V ya. Oke. Nah, bukan P ini ya, bukan P ini. Tapi ini GG-nya 2, kemudian B-nya di situ ditanyakan, kemudian L-nya 0,6 ya, kemudian P-nya adalah 100 ya. Nah, berarti nanti B sama dengan itu 2 dibagi dengan 60 ya, atau nanti 1/3 kali 10⁻⁻1 ya. Ini naik ya. Oke. Berarti di sini 0,3 sama seterusnya ya, kali 10⁻⁻1. Nah, berarti sini 0,033 ya. Ini Tesla ya. Tesla ya. Nah, sedangkan di sini tidak ada jawaban yang 0,033, yang ada adalah ini ya. Oke, jadi diambil 2 desimal. Oke, lanjut ke soal berikutnya, gampang nih ya. Nah, kayak di sini juga sama ada soal sebuah induktor itu kumparan ya, kumparan panjang nih. Itu induktansinya L itu 0,05 ya Henry ya. Nah, kemudian arus yang mengalirnya itu 10 ampere. Pertanyaannya energinya berapa sih? Nah, energi itu langsung saja setengah LI kuadrat ya. Berarti tinggal setengah kalikan 5 10⁻⁻2 ya, kalikan 10 kuadrat ya. Ini setengah kalikan 5 10⁻⁻2 kalikan 10⁻2. Ini coretkan ini ya. Nah, ini berarti hasilnya 2,5 Joule ya. Oke, ini jawabannya option C gitu ya. Perhatikan ya, mau option yang benar, mau A, mau B, mau C, mau D, mau E, yang penting kalian kerjakan dulu semaksimal mungkin ya. Gitu. Jangan main tebak. Soal yang namanya nebak itu pasti salahnya pasti persentasenya besar. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 23 ya. Nomor 23 itu diketahui sebuah trafo dapat mengubah tegangan dari 1000 menjadi 220. Kemudian sekunderinya dihubungkan pada lampu 220 volt 40 watt. Nah, maka besar daya hilangnya yang dari lampu itu adalah berapa jika arus primernya 0,05 ampere. Ya, oke. Langsung saja begini, kita jawab dengan persentase. Nah, efisiensi bukan persentase. Ini daya sekunder itu daya primer kalikan 100% ya. Nah, di sini daya sekunder itu langsung aja. Kenapa? Karena ada tulisan 40 watt. Nah, sedangkan primernya itu ganti dengan V kali I ya. Nah, ini ditanyakan ya. Kemudian ini kalikan 100% ya. 100% ya, 100%. Oke. Nah, ini berarti 40, kemudian P-nya di situ 1000 ya. 1000. Kemudian arusnya di situ 0,05 ya. Kali 100% ya.
kali 100%. Nah ini 40 dibagi dengan 50, bagi 40 per 50 ya, 40 per 50 kali 100% ya. Nah, hasilnya 4/5 ya. 4/5 kali 100 berarti itu 80% ya. Nah, ini efisiensi, ingat, efisiensi 80%. Jadi efektifnya atau efisiennya itu lampu itu adalah 80 watt. Nah, berarti daya hilangnya berapa? Daya hilangnya tinggal 20% ya. Tinggal 20%. Nah, jadi efisiensi untuk pembuangan itu berarti 20%. Dari mana? Dari pengurangan 100% dikurangi 80%. Jadi yang hilang itu 20% ya. Ya, yang hilang itu. Nah, jadi apa? Ya, terbuanglah jadi kalor ya. Nah, oke. Nah, jawabnya itu option D ya. Oke. Lanjut ke sama berikutnya. Kalau efisiensinya jawabnya 80%. Oh, jangan pilih A ya. Kenapa? Karena pertanyaannya ada yang hilang ya. Yang hilang. Nah, kalau misalkan efisiensinya jawabnya iya 80. Oke. Oke. Lanjut. Oke. Di sini ada soal 24 ya, berhubungan dengan generator AC ya. Oke. Nah, ingat generator AC itu hubungannya kemana? Ke rumus ini. Berarti P sama dengan P maksimum sinus omega T ya, atau sinus theta ya. Nah, ini boleh diganti N B A omega sinus omega T ya. Oke. Nah, berarti nanti tinggal menentukan saja nomor 1 nih. Memperbanyak jumlah lilitan. Ya, karena V itu bergantung pada N. Nah, di sini ada jumlah lilitan. Kemudian yang kedua, menggunakan magnet yang lebih kuat. Nah, V sebanding bukan sama dengan ya. B, itu B-nya itu medan magnet. Jadi nomor 1 benar, nomor 2 juga benar. Nomor 3, menambah jumlah lilitan pada inti besi. Nah, menambah jumlah lilitan pada inti besi. Benar nggak tuh? Nah, lilitan yang mana dulu ya? Lilitan yang mana dulu? Aduh. Nah, di sini nomor 3 itu hubungannya dengan apa? Nggak ada ya. Nggak ada. Apa ya, lilitan daripada inti besi itu bukan generator tapi transformator. Nah, berikutnya mempercepat kecepatan putaran ya. Mempercepat kecepatan putaran. Ya. Mempercepat kecepatan putaran. Nah, ini berarti ini juga benar. Nah, kenapa? Karena di sini ada omega. Omega itu apa? Omega adalah V per R ya, gitu. Mempercepat putaran. Atau di sini langsung aja omega ya. Nah, ini berarti nomor 4 juga benar. Maka option yang benar adalah apa yang mana itu? Menggunakan magnet yang lebih kuat. Nah, benar. Nah, ini berarti jawabannya harusnya 1, 2, dan 4 ya nih gitu ya. Secara lat aja lah, gampang ini. Kan soalnya soal latihan itu ya. Oke. Itu nomor 24. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi nanti teori ini ada hubungannya dengan rumus ya. Kadang-kadang dari rumus dibuat kalimat gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah induktor dengan jumlah lilitan 100 ya, panjangnya 10 cm, luas permukaannya 2 cm persegi, induktansi dirinya berapa gitu ya. Induktansi dirinya. Oke, perhatikan. Nah, di sini jumlah lilitannya itu 100 ya. Kemudian panjangnya itu 10 cm. Oke, luas permukaan itu A ya. A. Nah, luas permukaan itu A 2 kali 10 pangkat minus 4 ya, meter persegi. Langsung aja nih konversi ke MKS ya. 1. Nah, ini dari mana nih hubungannya? Nah, dari sini. Kalau misalkan lupa, dari sini aja. GGL sama dengan GGL. Nah, ini berarti pakai N D plus DT ya. Nah, yang ini L DI DT. Nah, di sini sebenarnya minus ya. Tapi nggak usah dibawa lah tuh. Berarti ini D plug ya, D plug. Kemudian di sini L DI ya. Integrakan plug diintegralkan. Mudah-mudahan kan udah membahas integral ya di kelas 3 atau di kelas 12. Plug ya. Plug ini berarti L I ya. Nah, berarti L sama dengan, nah ini berarti N plug ya. N plug per I ya. Nah, di mana plug itu adalah B kali A ya.
B kali A. Nah, di mana B itu untuk solenoida mu 0 I N per L kan? Mu 0 I N per L. Nah, udah tinggal masukkan, kalikan dengan A gitu ya. Oke, maka nanti induktansi diri suatu kumparan itu kalau dituliskan secara lengkap gitu, saya tulis lagi nih per I. Nah, ini boleh gini. Berarti N mu 0 I N kali A ya, per L kali I ya, ini I-nya coret. Nah, maka nanti induktansi diri itu N mu 0 ya I N A. I-nya jangan dibawa lagi, udah dicoret ya, sorry. Udah dibawa lagi. Atau gini aja langsung. Ya. Langsung aja. Nah, berarti mu 0 N kuadrat A ya per L ya. Oke, masukkan. Nah, ini berarti 4pi 10 pangkat minus 7 yang ini ya, mu 0. Kemudian N-nya dikuadratkan berarti itu lilitan 100 dikuadratkan berarti 10 pangkat 4 ya. Kemudian A-nya di situ 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Oke. Dibagi dengan L-nya di situ 0,1 ya, 0,1. Nah, ingat, ini coret dengan ini ya. Nah, oke. Jadi nanti tinggal 8pi ya. 8pi ini naik ke atas nih. Entar dulu ini kalau ada salah, kalau ada salah nih. Nih, taruh dulu ya. A-nya udah benar ya. A-nya benar. Ya. Ya benar. 8pi kali 10 pangkat minus 6 ya. Minus 6 apa? Henry ya. Henry gitu. Nah, sekarang ditanyakan milih Henry. Nah, ini kan kita dulu. Ini 8 kali 3,14 ya. 8 kali 3,14 10 pangkat minus 6 ya. Henry. Mau ke milih Henry ya. Milih Henry itu Henry kan. Mau ke milih Henry berarti ini udah kalikan aja nih. 8 kali 4 32 2 nih 8 ini berarti 11 ya. 8 kali itu nah 25 ya. 25,12 ya. Ntar kalau salah. Ya. Nah, ini kali 10 pangkat minus 6 Henry ya. Nah, buat mikro. Kalau dibuat mikro berarti 25,12 mikro Henry gitu ya. Gitu. Mikro itu apaan? 1/46. Nah, berarti yang mana yang benar? Ya, yang option E gitu ya. Gampang ya. Gampang Bapak nih. Lanjut ke soal berikutnya. 26. Oke. Di sini ada efisiensi sebuah trafo 80% dapat meningkat tegangan dari 25 volt menjadi 250 volt. Sekunder trafo dihubungkan pada lampu 50 watt, maka besar arus primer trafo tersebut adalah titik-titik ya. Ini soal-soal ini terulang dan terulang kembali ya. Oke. Nah, nanti di sini. Oke. Efisiensi langsung aja ya, kita pakai ini P sekunder, ini P primer kalikan 100% ya. Kali 100% ya. Oke. Kita hapus ininya ya, supaya tidak kelihatan jelek lah. Oke. Ya, ini berarti efisiensi ini ganti dulu lah. Ini ganti dulu, kemudian ini V kali I ya. Nah, ini kali 100%. Oke, masukkan nilainya 80%. Nah, kalau pilihan ganda, kalian tidak usah nulis pi ya, eta ya, ini dibacanya eta. Nah, tidak usah ke sini. Tidak usah ke sini, maksudnya langsung aja 0,8 ya. Nah, tegangannya berapa? 25 ya. Ini berarti step up ya. 25 kalikan I ya, kali 100% ya. Nah, ini berarti 0,8. 0,8 ini 50, ini 25 coret dengan ini ya. Ini 2 ya. Kepalang taung nih. Udah, atau gini aja dulu. Oke. Nah, ini berarti 2 per I ya. Nah, berarti I-nya itu 2 dibagi 0,8 ya. 20 per 8 atau 2,5 ampere gitu ya. Nah, tinggal pilih aja. Opsi yang benar adalah B gitu ya. Itu soal nomor 26 ya.
Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Awas ya, apakah rumusnya? Karena ini rumusnya sedikit ya dibanding dengan materi lain. Oke. Nomor 27. Nomor 27. Nah, kita punya soal begini. Beberapa pernyataan di bawah ini mana saja yang benar agar nilai GGL induksi maksimum yang timbul pada generator menjadi 4 kali semula. Oke. Nah, sekarang begini. Kita bahas ya. Kita bahas begini. Tadi kita punya rumus GGL induksi itu sama dengan N B A omega ya. Terus sinus theta ya atau sin omega t. Nah, tetapi di sini tidak ada pengaruh pengaruhnya sinnya itu tidak pengaruh ke sini. Maka yang pengaruh dari sini. Maka GGL induksi itu N B kali A kali omega. Nah, sekarang GGL-nya E1 itu kita sebut E ya. Kemudian E2 kita sebut di situ 4 kali ya, 4 kali 4E. Nah, apa yang kita lakukan supaya 4 kali semula? Nah, kita bahas. Di sini yang pertama frekuensi getar dijadikan 2 kali semula. Ini maksudnya getar itu putaran ya. Putaran tidak ada bergetar di situ. Ya. Nah, di mana ini rumusnya? E sama dengan N B A 2 VF ya, gitu ya. 2 VF. Ya. Nah, sekarang di sini nyangkut tentang frekuensi. Nah, ternyata katanya F2-nya menjadi 2F1 ya. Nah, kemudian jumlah lilitan. Jumlah lilitan dan frekuensi tetap berarti N1 sama dengan N2 ya. Kemudian F1 sama dengan F2 gitu. Itu untuk nomor 2. Ini nomor 1 begini ya. Nomor 2 ini. Nomor 3. Nomor 3 itu luas penampang kumparan A berarti ya. A2 itu 8 kali A1. Kemudian frekuensinya 2 kali F2 sama dengan 2F1. Oke. Yang terakhir, jumlah lilitan, luas penampang, dan frekuensinya. Nah, ini dijadikan 4 kali semula. Nah, ini jelas. Jelas itu tidak memenuhi ya. Kenapa? F2 jadi 4, F ya, 1. Kemudian luas penampang juga A2 4, A1 gitu. Ya, jumlah lilitan N2 sama dengan 4N1. Nah, jelas ini kan 4 berapa? 16 kali 4, 64. Ini berarti salah ya. Oke. Nah, sekarang ini gimana? Kalau kita bandingkan A dengan frekuensi, maka ini udah berapa? Udah 16 kan? Nah, sedangkan ini gimana? Ini berarti 1 kali 1. Nah, berarti tetap kan? Nah, sekarang tar dulu. Ini kalau dikalikan F1 adalah F, F2 adalah 2. Berarti ini 2 hasilnya. Nah, sekarang ini GG-nya 2 kali semula. Mana yang benar coba? Perhatikan. Sekarang luas, ntar dulu. Jumlah lilitan dan frekuensi dijadikan 2 kali semula. Nah, oke, di sini berarti nomor 1 ya. Nomor 1 berarti frekuensinya 2F. Nah, di sini kelewat ya. N-nya berarti N2 sama dengan 2N1. Jelas ini 4 kan? 4. Nah, kalau dikalikan 4. Kenapa sih jadi 4? Karena N kali F di sini. N kali F ya. Oke. Nah, di sini 4 baru ada satu option ya. Nomor 1 benar. Nomor 2 jumlah lilitan dan jumlah dan frekuensinya tetap. Nah, itu jelas salah ya. Oke. Ini seharusnya optionnya yang benar hanya option 1 saja gitu ya. Oke, hanya option 1 saja. Kenapa? Karena ini kan udah jelas 16-nya. Ini 16, kemudian ini tar dulu. 64 tuh ya. 64. Berarti option yang benar itu tidak ada. Nah, maka ini rubah aja supaya benar. Option E adalah hanya nomor 1 saja gitu ya. Nanti ya, kita rubah saja. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 28.
Nomor 28. Nah, diketahui di situ plug sama dengan nih. Plug sama dengan ini kayaknya udah pernah nih, tapi nggak salah. Kita kerjain aja. Plug sama dengan di situ 10 sinus 20 T ya. Nah, pertanyaannya jika jumlah lilitan adalah 100 ya. 100 ya. Nah, pertanyaannya GGA yang dihasilkan berapa E maksimumnya. Ingat di sini kita punya rumus E sama dengan min N D plug DT ya. Nah, berarti nanti min 100 ya. D kurung. Nah, masukkan ya. Masukkan plugnya di situ. Ntar saya hapus dulu. Ya. Nah, plugnya di situ 10 ya. Kali sin DT ya. Nah, ini berarti min 100. Turunkan. Ini berarti kalikan 10. Nah, turunkan ini berarti cos ya. Cos theta atau cos 20T ya. 20T kalikan 20. Kan turunkan 2 kali. Berarti nanti min 2 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat 4 bukan minus ya. Bukan minus. Nah, berarti ini kalikan ya. Sorry kalikan cos 20T. Nah, berarti GGL maksimumnya ya mak ya itu berarti 2 kali 10 pangkat 4 volt ya. Ya tinggal milih aja yang mana yang benar ya. Nah, ini berarti option D ya gitu ya. 20.000 ya. Oke. Itu contoh soal untuk nomor 28. Soal berikutnya. Coba terapi ideal. Ideal itu berarti efisiensinya 100% ya. Nggak ada yang terapi ideal ya. Nah, ini hanya soal saja. Nah, itu dapat menaikkan tegangan dari 20 dan sampai 200. Nah, jika arusnya mengalir pada kobaran prima 2 ampere, maka arus yang mengalir pada sekundernya berapa? Langsung aja lah. P primer berbanding P sekunder sama dengan awas terbalik ya. I sekunder berbanding I primer. Oke. Di sini berarti 80, ini berarti 200 sama dengan I primernya 2. Nah, udah seperti itu. Udah. Berarti I sekunder sama dengan 200 ya. Kemudian ininya 160. Nah, I sekunder itu berarti 0,8 ampere ya. Gitu. Itu untuk soal nomor 29 ya. Oke. Mudah-mudahan lebih mengerti ya, walaupun saya menjelaskannya kurang dimengerti kalian. Mohon maaf aja ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 30 nomor 30 ya. Ini trafo juga ya. Sebuah transformator memiliki tegangan primer 220 dengan jumlah lilitan atau jumlah gulungan itu 100. Akan diubah tegangannya menjadi 110 volt. Maka jumlah lilitannya adalah titik-titik. Udah jelas ini bisa 2 kali, bisa setengahnya ya. Artinya. Nah, supaya tidak tebak-tebakan tetap kita ngitung tapi dengan kecepatan tinggi. Misalkan gini. Nah, S1 berbanding E2 sama dengan ya, N atau gini N1 atau N primer E primer atau P primer ya. Ini primer dulu jangan S1. Ya. Ini aja saya berubah ya. Tenang ya. P primer berbanding P sekunder itu N primer berbanding N sekunder. Nah, ini berarti 220 berbanding 110 ya sama dengan N primernya di situ 100. Ini N sekunder ya. Berarti 110 kalikan 100 dibagi dengan 220 ya. Oke, ini kan berarti setengah. Setengah ya, ini 11/22 kan setengah. Kalikan 100. Nah, oke. Ini berarti 50 lilitan ya. 50 lilitan. Ya. Nah, ini kan bisa ditebak. 220 dengan 110. Oh, berarti ini gerakannya antara 50 dengan 200 begitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya ditebak salahnya tuh pasti kata saya tuh gede gitu ya. Maka hitung aja semampunya gitu.
Nah, kalau belum mampu, ulangi dan ulangi, hafalkan rumusnya. Karena fisika itu kuncinya hafal rumus. Nah, jadi nanti option yang benar yang mana sih? Nah, option yang benar adalah nomor eh, atau option A, bukan nomor ya, option A. Nah, itulah soal yang telah kita bahas sebanyak 10 soal ya. Jangan bosan dengan latihan soal ya. Kenapa? Karena dengan berlatih kita akan lebih sukses lagi dan lebih mampu lagi. Oke. Next video latihan 4 induksi elektromagnetik ya. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar, terutama pokok bahasan induksi elektromagnetik sebagai cikal bakal dari arus bolak-balik. Terima kasih atas perhatiannya. Bila topik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.